Tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatandras Polda Sumsel berhasil tangkap pelaku pembacokan terhadap seorang wanita pedagang asal Pasar Sako, korban yang selamat dari begal. Satu dari tiga pelaku berhasil ditangkap merupakan pelaku penyerangan dengan membacok tangan Yunita, 35 tahun, hingga nyaris putus saat melintas di Jalan Haji Amaludin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Kasubdit Jatandras Polda Sumsel Kompol Agus Prihandinika melalui Kanit 2 AKBP Bakhtiar mengatakan pelaku ditangkap kurang dari 24 jam. Satu tersangka yang ditangkap tersebut adalah Ahong. Dia ditangkap di persembunyiannya di daerah Kenten Laut Banyuasin oleh Tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatandras Polda Sumsel, pimpinan AKBP Bakhtiar dan Panit Ibtu Teddy Barata. AKBP Bakhtiar menyebut peran dari pelaku adalah yang melakukan pembacokan terhadap Yunita yang nyaris putus tangannya. Selain itu, dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka merupakan residivis kasus curanmor dan sudah 3 kali mendekam di penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang ibu rumah tangga yang juga sekaligus pedagang di Pasar Sako, Palembang hendak berjualan mendapatkan luka bacok saat mengendarai sepeda motor miliknya melintas tidak jauh dari Simpang Dogan. Benar, sudah ditangkap tadi pagi. Itu dia nih eksekutor yang bacok sampai luka menganga di tangan si korban. Benar. Ya. Ya, untuk keadaan korban seperti apa nih? Saat ini masih kritis, masih di rumah sakit melaksanakan operasi. Langkah yang diambil untuk pelaku nih? Lakukan pemeriksaan pengembangan tersangka yang lain. Ada 3 tersangka termasuk dia untuk melakukan pengembangan dan menjadi barang bukti. Oke, barang bukti yang diamankan. Yang celurit yang dipakainya untuk bacok itu juga diamankan ya? Sudah kita amankan. Selain celurit ada tali pocong juga. Ini ada jimat. Iya, kita temukan seperti itu. Infonya residivis juga si pelaku ini. Iya benar. Tersangka ini sudah 3 kali melakukan curanmor, 1 kali kasus praklaya. Ini artinya dia ditangkap nggak sampai 1x24 jam pasca kejadian. Iya, benar. Belum 24 jam kita sudah ungkap berdasarkan informasi dari masyarakat. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.